Sembari menunggu perbaikan mobil itu, Yusuf malah tertidur pulas di dalam mobil tersebut. Ganda yang melihat adanya peluang tentu saja tidak mau menyia-nyiakan peluang tersebut. Dengan cepat ia langsung mengambil kunci dongkrak dan Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus ini sendiri merupakan drama rumah tangga di mana ada seorang istri yang tega menghabisi nyawa suaminya sendiri hanya karena kesal. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Seorang wanita yang bernama Kori Kumulia Dewi atau yang lebih akrab disapa dengan Kori, berusia 25 tahun dan merupakan seorang wanita yang tinggal bersama dengan suami tercinta bernama Muhammad Yusuf berusia 33 tahun. Keduanya tinggal di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Dusun Ulu Brayun, Desa Aracondong, Kecamatan Stabat Langkat. Untuk kesehariannya sendiri, Yusuf bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil, tepatnya sebagai tenaga pengajar di sebuah sekolah dasar daerah Stabat. Sedangkan untuk Kori sendiri hanyalah seorang ibu rumah tangga. Diketahui keduanya menikah pada tahun 2017. Setelah pernikahan tersebut, awalnya hubungan rumah tangga yang dibangun keduanya tampak baik-baik saja. Bahkan Kori sering kali memposting foto-foto mesra keduanya di sosial media. Namun saat pernikahan keduanya berusia 6 bulan, semua kemesraan itu mendadak hilang. Biduk rumah tangga yang dibangun oleh keduanya pun mulai berubah. Hal tersebut terjadi karena menurut Kori, sang suami ini dikenal sebagai seorang suami yang sangat-sangat pelit dan jarang sekali memberikan uang untuk sang istri. Masih menurut pengakuan dari Kori, setiap bulan suaminya hanya memberikan uang sebesar Rp200.000 saja. Sejak saat itulah, rumah tangga mereka berdua yang awalnya baik-baik saja menjadi sering kali bertengkar. Merasa hubungannya dengan sang suami sudah mulai tidak harmonis, ditambah lagi sang suami juga dinilai sangat pelit. Maka dari itu, Kori akhirnya memutuskan untuk melakukan pembunuhan kepada suaminya sendiri. Dalam melakukan aksi gilanya itu, ternyata Kori tidak bertindak sendiri. Ia mengajak salah seorang kerabat jauhnya bernama Gandawinata. Pria bernama Gandawinata ini merupakan seorang bujang lapuk yang tinggal seorang diri di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Desa Jongjong Baharok Langkat. Meskipun awalnya ia tidak mau mengikuti permintaan dari Kori, tetapi pada akhirnya Ganda menyerah dan menuruti semua permintaan dari saudaranya tersebut. Sebenarnya strategi untuk menghabisi Yusuf ini disusun oleh Kori dan Ganda tidak hanya sekali saja, karena keduanya belum merasa yakin dengan rencana pembunuhan tersebut. Pada 4 September 2018 sekitar jam 2 siang, keduanya kembali bertemu di sebuah rumah salah satu keluarga mereka di Jalan Impres, lingkungan Langkat, guna menyusun rencana pembunuhan untuk sekian kalinya. Kala itu Ganda mengatur siasat agar Yusuf mau diajak berjalan-jalan dengan tujuan menghampiri pesta pernikahan yang berlokasi di Aceh. Dan benar saja, ketika Kori mencoba untuk mengajak suaminya ke acara tersebut, Yusuf mengiyakan ajakan itu.
Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Pada 12 September 2018 sekitar jam 5 sore. Sebelum berangkat ke Aceh, Cory sempat menghubungi saudaranya melalui panggilan telepon. Di dalam panggilan tersebut, Cory meminta Ganda untuk mengantarkannya ke tempat persewaan mobil di daerah Simalangkar. Setelah keduanya sepakat, mereka langsung menuju ke tempat persewaan mobil. Sesampainya di sana, Cory memutuskan untuk menyewa sebuah mobil Daihatsu Ayla berwarna putih dengan notpol BK1191AE. Setelah urusan sewa menyewa ini selesai, Cory menghubungi suaminya guna meminta sang suami untuk berangkat dari rumah menuju ke sebuah mall yang ada di Binjai seorang diri dengan menggunakan motor. Yusuf yang sama sekali tidak menaruh curiga kepada istrinya mengiyakan saja permintaan itu. Ia pun bergegas berangkat ke mall yang telah disepakati seorang diri. Setelah memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir yang ada di mall itu, Yusuf langsung memasuki mobil Daihatsu Ayla dan duduk di bangku belakang bersama dengan istrinya. Sedangkan Ganda duduk di bangku depan sebagai pengemudi. Selama dalam perjalanan menuju Aceh, Yusuf tertidur pulas dan bangun di keesokan harinya, yakni pada 13 September 2018. Ketika terbangun, tiba-tiba saja ponsel milik Yusuf berbunyi. Ia diminta oleh salah satu rekan kerjanya untuk masuk kerja. Yusuf akhirnya meminta Ganda untuk putar balik dan perjalanan menuju ke Aceh itu terpaksa harus mereka batalkan. Rencana pembunuhan yang awalnya sudah direncanakan dengan rapi akhirnya tidak jadi terlaksanakan. Sekitar jam 10 pagi, mobil yang dikendarai oleh ketiganya pun telah sampai ke kediaman Yusuf dan Cory. Saat itu Yusuf langsung berpamitan kepada istrinya untuk bekerja dan dengan tergesa-gesa segera meninggalkan rumah menuju ke sekolah tempatnya mengajar. Cory dan Ganda tidak mau menyerah begitu saja. Keduanya pun kembali menunggu kedatangan Yusuf di rumah. Usai mengajar di sekolah, Yusuf langsung bergegas pulang ke rumah. Namun ketika sampai di rumah, lagi-lagi Cory mengajak suaminya untuk berjalan-jalan dengan alasan karena sudah terlanjur menyewa mobil. Yusuf yang tak kuasa menolak bujuk rayu sang istri akhirnya mengiyakan permintaan itu. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja Ganda menghentikan mobilnya dan berpura-pura dengan mengatakan bahwa mobil yang mereka kendarai mogok. Ia pun segera turun dari bangku kemudi untuk membuka kap mesin mobil seolah-olah sedang berusaha memperbaiki mobil itu. Sembari menunggu perbaikan mobil itu, Yusuf malah tertidur pulas di dalam mobil tersebut. Ganda yang melihat adanya peluang tentu saja tidak mau menyia-nyiakan peluang tersebut. Dengan cepat ia langsung mengambil kunci dongkrak dan memukulkannya ke bagian wajah Yusuf berkali-kali. Tidak hanya itu saja, Ganda lalu mencekik bagian leher Yusuf menggunakan tali hingga membuatnya sang saudara ipar menghembuskan nafas terakhirnya di dalam mobil yang telah ia sewa. Mengetahui bahwa sang saudara ipar telah meninggal dunia, Ganda dibantu Cory langsung memindahkan tubuh tidak bernyawa itu ke jok bagian belakang. Sementara untuk Cory pindah ke bagian depan di samping bangku kemudi. Setelah semuanya beres, keduanya berencana akan membuang jasad Yusuf ke daerah Tanah Karo. Ganda kemudian segera melajukan mobilnya menuju tempat yang telah mereka sepakati. Namun ketika di tengah perjalanan, tepatnya di desa Sibolangit, Deli Serdang, tanpa sengaja mereka melihat sebuah jurang yang cukup aman untuk dijadikan lokasi pembuangan mayat.
Maka dari itu mereka pun akhirnya berubah rencana dengan membuang jasad Yusuf ke jurang tersebut. Namun sebelum membuang jasad sang suami, Corey terlebih dahulu mengambil dompet milik suami agar jasad tidak dengan mudah dikenali. Setelah semua urusan beres, keduanya bergegas menuju ke mal tempat Yusuf memarkirkan sepeda motornya. Keesokan harinya pada 14 September 2018, kurang lebih jam 7.30 menit, seorang petani yang hendak pergi ke ladang tiba-tiba saja kaget setelah ia menemukan sesosok jasad seorang pria yang sudah tewas di bawah jurang tersebut. Penemuan itu lalu dilaporkan kepada warga sekitar yang kemudian dilanjutkan dengan melaporkannya ke Polsek Pancur Batu. Setelah mendapatkan laporan itu, pihak kepolisian langsung bergegas mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di TKP tersebut, pihak berwajib menemukan jasad Yusuf dalam kondisi terbaring dan masih menggunakan kemeja putih serta celana jeans. Namun karena aparat kepolisian tidak menemukan petunjuk apapun, akhirnya jasad itu langsung dibawa ke rumah sakit guna dilakukan otopsi dan identifikasi. Berdasarkan identifikasi, akhirnya diketahui bahwa jasad itu merupakan Muhammad Yusuf berusia 33 tahun. Dari hasil otopsi diketahui jika korban meninggal dunia akibat kehabisan nafas. Selain itu juga ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh Yusuf, yakni luka memar pada bagian leher, mata kanan, serta hidung. Mengetahui bahwa ini merupakan kasus pembunuhan, aparat kepolisian pun bertindak cepat untuk mengusut kasus tersebut. Penyelidikan aparat kepolisian pun dilakukan dengan cara memeriksa rekaman CCTV di sekitaran rumah korban. Sampai pada akhirnya, pihak berwajib berhasil menemukan sebuah petunjuk berupa rekaman CCTV di dalam parkiran mal beberapa hari sebelum penemuan jasad itu. Menurut pihak kepolisian, di dalam rekaman CCTV yang menjadi barang bukti itu memperlihatkan dengan jelas bahwa Yusuf sempat menaiki sebuah mobil Daihatsu Ayla. Setelah dilakukan pelacakan berdasarkan nomor polisi yang tertera di mobil itu, akhirnya pihak berwajib berhasil mengetahui siapa penyewa mobil itu. Tidak mau membuang banyak waktu, aparat kepolisian langsung memburu Corey yang merupakan istri dari korban. Corey akhirnya berhasil ditangkap ketika bersembunyi di rumah salah satu keluarga. Dari penangkapan itu, tim penyelidik berhasil mengantongi sebuah nama yang membantu Corey dalam melakukan aksi gila itu. Tim buru sergap segera mendatangi rumah Ganda Winata untuk melakukan penangkapan. Namun sayang, Ganda sudah tidak ada di dalam kediamannya, alias melarikan diri. Akhirnya aparat kepolisian menetapkan Ganda Winata sebagai DPO. Sementara itu di dalam interogasinya, Corey mengaku semua kesalahannya. Ia mengaku bahwa dirinya memang otak dari pembunuhan sang suami. Untuk motifnya, Corey mengaku merasa kesal sekaligus sakit hati karena sang suami sangat pelit kepada dirinya. Corey sangat-sangat dendam karena hanya diberi nafkah sebesar Rp200.000 saja setiap bulannya. Pada 9 Januari 2019, sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 12 tahun kepada Corey Kumulia Dewi karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Dan untuk Ganda Winata, setelah buron selama kurang lebih 1 tahun, pada 23 Februari 2020, aparat kepolisian berhasil mendeteksi keberadaan Ganda Winata
yang telah ditetapkan sebagai DPO. Pihak berwajib pun bergerak cepat dengan menangkap ganda di tempat persembunyiannya, tepatnya di daerah Deli Serdang. Namun saat dilakukan penangkapan, ganda berusaha untuk melawan petugas sehingga dengan terpaksa pihak berwajib harus bertindak tegas dengan menembak mati ganda Winata. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini, kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.